Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dan pemirsa Cibodas Dogar. Berita kali ini yang saya akan update adalah berita terkait keunggulan memelihara domba Garut jika dibandingkan dengan memelihara domba kacang atau domba sayur. Ya. Pemirsa, keunggulan yang pertama yang perlu kita ketahui adalah jadi domba Garut itu adalah keunggulannya adalah enak dipandang kayak gitu ya. Kenapa enak dipandang kayak gitu? Karena otomatis domba Garut itu dia memiliki corak tanduk kayak gitu ya, yang indah, yang bagus. Kemudian bentuk tanduk juga kayak gitu ya, termasuk corak tanduk juga ada yang hitam kayak gitu. Kemudian jika tanduk hitamnya itu ada di domba yang berbulukan putih itu disebut dengan wulung. Nah kayak gini nih, ini wulung nih ya, badan putih kayak gitu tapi tanduk hitam. Nah ini wulung namanya ya. Ada corak serat kayak gitu ya tanduknya. Nah kayak gini nih. Kemudian juga ada yang putih gitu. Nah ini ada yang hitam kayak gitu. Jadi kenapa enak dipandang, karena dilihat dari tanduknya juga coraknya berwarna-warni kayak gitu ya. Kemudian juga selain corak juga bentuk tanduknya kayak gitu ya, yang membuat orang itu enak memandang domba Garut ketimbang domba sayur kayak gitu ya. Di antara bentuk tanduk yang bisa diketahui oleh Cibodas Dogar, yang pertama adalah bentuk tanduk gayor kayak gitu ya. Gayor. Di sini belum ada contohnya kayak gitu ya, karena ini baru ada satu nih. Yang kedua adalah bendo. Nah ini kayak gitu ya, semi gayor tapi lebih ini ke bendo kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah leang ya. Kemudian yang keempat agolong tambang ya, agolong tambang. Kemudian juga kenapa enak dipandang kayak selain domba Garut itu memiliki bentuk tanduk yang beragam kayak gitu ya. Selain bentuk tanduk juga domba Garut itu memiliki bobot yang sangat besar kayak gitu ya. Pertumbuhan yang sangat cepat, kemudian juga corak bulu badannya ditambah corak bulu badan juga yang berwarna-warni, yang bermacam-macam. Itulah mungkin beberapa alasan kenapa domba Garut itu enak dipandang kayak gitu pemirsa ya. Yang kedua kayak gitu, selain enak dipandang, yang ini merupakan keunggulan domba Garut adalah indah di kandang kayak gitu. Kenapa domba Garut ini menyebabkan indah di kandang ya? Kalau di orang-orang yang berada kayak gitu ya, kemudian ekonominya sudah mapan, rumah atau kandang peruntukan domba Garut itu nggak seperti begini kayak gitu. Ini salah satu bentuk contoh yang tidak sempurna kayak gitu ya. Otomatis kalau orang yang sudah berada kayak gitu ya, itu akan menempatkan domba Garut itu pada kandang yang enak kayak gitu ya, yang asri kayak gitu ya. Ini termasuk mungkin kalau kandangnya tipe C kayak gitu ya, gak keurus, yang penting ada kandang lah dulu kayak gitu ya. Karena kita berdikari kayak gitu ya, mulai dari hal yang kecil kayak gitu ya. Ini otomatis kayak gitu. Domba Garut itu menyebabkan indah dipandang itu karena emang dari segi kandangnya juga diperbagus. Kemudian juga kenapa indah karena semua fasilitas untuk domba Garut itu serba diadakan gitu. Ada untuk menjemur kayak gitu ya, ada untuk mencukur kayak gitu ya, ada kalau di tempat yang lain itu ada untuk memandikan, ada kolamnya seperti itu. Jadi indah gitu ketika orang
mau memasuki area kandang domba Garut itu karena disebabkan aura domba Garut itu sendiri yang menyebabkan emang semua fasilitas itu mesti kudu wajib enak dipandang seperti itu, enak kayak gitu. Jadi indah di kandang kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah yang ini merupakan keunggulan domba Garut adalah gagah di kalang, gagah di kalang, ya. Jadi domba Garut itu bagi para budayawan pecinta domba Garut kayak gitu ya, itu ada jadwalnya membawa ke kalang itu kayak gitu ya. Ya, jadi ketika saat dilombakan itu ya, setiap orang yang memiliki domba Garut itu berlomba-lomba agar menjadikan domba Garutnya menjadi gagah seperti itu. Karena emang postur tubuhnya kayak gitu ya. Jika dibandingkan dengan domba sayur kayak gitu ya, mana ada gagah gitu domba sayur kayak gitu. Beda dengan domba Garut kayak gitu ya. Nah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah juga enak dipanggang kayak gitu ya. Maksudnya enak dipanggang di sini ya puas kayak gitu kalau manggang domba Garut itu kayak gitu. Karena selain postur tubuhnya besar juga ya bobot dagingnya juga berat kayak gitu ya, banyak kayak gitu. Nah itu mungkin 4 keunggulan kenapa kita mesti kudu wajib memelihara domba Garut ketimbang memelihara domba sayur kayak gitu ya. Kemudian juga yang selanjutnya yang bisa ditambahkan adalah domba Garut itu keunggulannya, jadi dia harganya bisa melebihi ijiran atau timbangan daging pada umumnya. Ya, karena emang domba Garut itu menurut para salah satu pecinta domba Garut yang saya temukan, emang domba Garut itu katanya nggak ada pasarannya kayak gitu ya. Tapi kalau domba sayur itu ada pasarannya, misalkan sekilo berapa kayak gitu ya, diijir ya. Kalau untuk ukuran domba sayur mungkin segini ya bisa mungkin sekitar 17 kayak gitu ya, 1.700.000. Tapi domba Garut belum tentu kayak gitu dapat kayak gitu ya. Nah keuntungan domba Garut itu adalah dia bisa dijual mengikuti harga orang yang akan membeli, dikarenakan dia suka sama domba Garut itu kayak gitu ya. Jadi beda kita menjual domba Garut itu karena orang itu cek Sundanya resep gitu, cinta kayak gitu. Mana ada orang yang beli domba kampung, domba sayur kayak karena cinta, karena resep kayak gitu, nggak karena suka, nggak ada kayak. Tapi kalau beda dengan domba Garut kayak gitu ya, dia karena cinta, meskipun dia ukuran daging itu kalau beli domba kampung itu 1.500.000, tapi karena cinta itu bisa jadi kayak gitu ya, harganya sampai 3 juta bahkan sampai 4 juta kayak gitu ya, sebesar gini itu. Karena apa? Karena dia suka, bogoh kayak gitu ya, cinta terhadap domba Garut ya. Nah itu saja mungkin sahabat dan Cibodas Dogar yang bisa saya share pada kesempatan hari ini ya, keunggulan terkait keunggulan memelihara domba Garut ya ketimbang domba sayur. Jangan lupa banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.